Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan masih merasakan bulan suci Ramadan. Tema yang akan saya bawakan pada kali ini yakni halawatul iman, yaitu manisnya iman. Seseorang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan manfaat serta nikmatnya dari sesuatu yang ia miliki tersebut. Apa gunanya kita punya radio yang bagus kalau telinga kita pun tuli? Apa gunanya kita mempunyai sepatu yang mahal kalau tidak punya kaki? Apa gunanya kita mempunyai televisi yang berwarna, gambarnya terang, tapi mata kita pun buta? Demikian juga dengan iman. Apa gunanya kita mempunyai iman kalau kita belum bisa merasakan manis serta manfaatnya dari iman tersebut? Orang yang merasakan manisnya iman tersebut, manis ketika ia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manis rasanya ketika ia berlapar berhaus melaksanakan ibadah puasanya karena Allah. Manis rasanya ketika ia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Manis rasanya ketika ia melaksanakan apapun tuntutan dari imannya tersebut. Saudaraku kaum muslim rahimahullah, untuk bisa merasakan indahnya, nikmatnya serta manisnya iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang siapa yang memiliki 3 perkara tersebut, ia akan merasakan nikmat serta manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluh ayyuh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kita diberikan hati oleh Allah. Di dalam hati ini tertumpu sejuta rasa. Yang paling dominan di dalam hati kita, itulah yang menjadi kecenderungan dalam hati kita. Kita cinta kepada harta, tentu. Kita cinta tanah air dan bangsa, itu sebagian dari iman. Kita cinta pangkat dan jabatan, wajar. Kita cinta keluarga, anak, saudara, iya. Dan agama pun tidak pernah melarang, dipersilahkan. Cintailah yang perlu engkau cintai. Mencintai tanah air, mencintai harta, mencintai pangkat dan jabatan, serta mencintai keluarga, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan cinta kepada alam serta seisinya itu dibatasi dengan kesadaran. Pada suatu saat kita akan berpisah dengannya. Cinta kepada pangkat dan jabatan ada waktunya, cinta kepada harta, kepada saudara ada saatnya. Inilah batas kesadaran itu, supaya harta, pangkat dan jabatan tidak berurat dan berakar di dalam hati kita. Kepada Allah dan Rasulullah kita tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Kesanalah idealnya kita memperbanyak rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah di atas segalanya, ketika ia akan melepaskan apa yang ia sayangi, ia berkata, dulu ketika saya terlahir ke dunia tidak membawa sedikit harta apapun. Jika sekarang akan diambil Allah, saya pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu ketika saya terlahir tidak menyandang pangkat dan jabatan apapun. Kalau sekarang saya harus melepaskannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
itu cuma sekedar titipan dari Allah saja. Disinilah lapang dadanya seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Yang kedua, ahabba ayyuhibba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai sesama hamba, cintanya hanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena sebatas yang lainnya. Kalau sudah cinta sesama hamba karena kepentingan saja, kita loyal, kita cinta kepada dia, kita setia. Ketika kita merasa kepentingan kita tersebut diabaikan, kita menjadi musuh nomor satu. Agama mengajarkan cintailah sesama hamba karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena kita mencari kehormatan diri, bukan kita mencari yang lainnya, tapi cintailah dia karena Allah. Kalau kau di jalan Allah, kau adalah saudara saya. Ketika kau keluar dari jalan Allah, cukup sampai di sini persahabatan dan persaudaraan. Subhanallah. Tidak ada persaudaraan yang lebih kokoh dibandingkan persaudaraan yang diikat dengan akidah. Saya sih tahu mabuk itu haram, cuma saya menghormati teman di sini. Ikut minum, menghormati teman. Saya sih tahu judi itu haram, tapi karena diajak teman, saya menghormati teman. Berkali-kali lagi di sini menghormati teman. Saya sih tahu ghibah itu adalah dosa, tapi karena yang ghibah itu teman saya mendengarkan, saya ikut mendengarkan. Nauzubillah min dzalik. Mengorbankan keyakinan untuk hal-hal yang seperti ini tidak ada toleransinya, tidak ada yang perlu dirumuskan. Kita bersaudara karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun karena Allah. Ini yang mahal di zaman sekarang ini, sulit untuk kita temui. Persaudaraan yang seperti ini yaitu melahirkan kenikmatan. Kenapa melahirkan kenikmatan? Karena persaudaraan yang diikat dengan akidah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ayyaqrahu ayyauda fil kufri ba'da il anqadahu Allahu minhu kama yaqrahu ayyudafa finnar. Dia benci kekufuran, dia benci kebatilan, benci kemungkaran serta kemaksiatan. Setelah dia diselamatkan Allah dari hal-hal yang seperti itu, bagaimana ia tidak suka kepada neraka? Begitulah dia membenci kebatilan. Tidak seorang pun di antara kita yang suka kepada neraka. Jangankan mau masuk ke neraka, mendekatinya saja pun kalau bisa jangan. Seperti itulah seharusnya kita mensikapi bagaimana kita tidak mensukai yang namanya kekufuran, kebatilan, kemaksiatan, serta ketidakadilan. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Tetapi jika kau tidak mampu merubahnya dengan tanganmu, rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan. Jika kau tidak mampu merubahnya dengan lisanmu, setidaknya jangan kau jauhi dengan kemungkaran. Ketika ma'ruf berjalan, yang mungkar berjalan sama-samanya, keduanya jalan bersama-sama. Orang yang ketika itu Allah akan menurunkan azab, yang berbuat baik pun akan terkena. Inilah pernyataan dalam surat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tuhsibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada musibah, bencana yang kalau tidaklah hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, yang baik pun akan terkena dampaknya. Karena itu kita
mempunyai setiap kewajiban moral untuk menjaga kemaslahatan umum secara baik. Itu tadi ada 3 perkara yang apabila berada pada diri seorang itu akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, cinta Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, mencintai hamba karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci dia akan kekufuran, kemaksiatan. Mungkin cukup sekian kajian dari saya pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.